يا ليلي يا ليلى وش بس نسقيلك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حبتي وطير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق منك طالع بسمع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat mengikuti pelajaran filsafat ini seperti biasa. Adapun topik yang kami bahas pada presentasi kali ini adalah konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'lim. Perkenalkan, saya Khairunisa Fahmi sebagai moderator pada presentasi kali ini, dan teman saya Wahyu sebagai pemateri pertama dan Nurmaida sebagai pemateri kedua, serta dilanjut oleh saya sebagai pemateri ketiga. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, dipersilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyah. Menurut Ar-Raghbi As-Safani, tarbiyah artinya menumbuhkan sesuatu secara bertahap hingga sampai ke batas kesempurnaan. Dengan memperhatikan pengertian di atas, adapun isyarat. 1. Bahwa pendidikan itu adalah perbuatan secara sengaja, secara sadar, terencana dan bersifat gradual, serta memiliki pertahapan. Maksudnya itu ialah pendidikan itu ialah apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah pendidikan. Baru yang kedua, bahwa Allah sebagai Rabb dengan arti pemilik, penjaga, dan pendidik memiliki sifat-sifat dan karakteristik yang hendaknya dimiliki pula oleh semua tenaga pendidikan, dan terutama tentu pendidik. Salah satu kesan dari istilah tarbiyah itu adalah sifat yang terkandung dalam istilah itu sendiri. Seorang pendidik harus bersifat rabbani. Para musafir berbeda pendapat dalam hal ini. Zakhsari berpendapat bahwa rabbani itu menunjukkan bijaksana, berilmu, dan bersifat lemah lembut terhadap anak didiknya. Baru Ahmad Sawi berpendapat rabbani dalam ayat itu adalah menunjukkan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Baru setelah itu Quraisy berpendapat bahwa salah satu karakteristik Al-Quran dalam bidang pendidikan adalah adanya tuntutan untuk bersatunya kata dengan sikap. Jadi keteladanan pendidikan atau dibilang murabbi merupakan salah satu andalan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran. Baru Al-Abdurrahman An-Nahwawi dalam karyanya menjelaskan jika seorang guru atau yang bergelut di dunia tarbiyah memiliki sifat rabbani, maka dalam segala kegiatan mendidik itu akan menjadikan para pelajar menjadi orang-orang yang rabbani pula. Baru yang terakhir, Sahuddin juga menginterpretasikan makna rabbaniyin dengan orang-orang yang memahami kandungan Al-Quran berupa hikmah-hikmah ilahiyah dan rahasia-rahasia bersifat rabbani, karena mereka adalah orang-orang yang selalu membersihkan diri dari kotoran kemusyrikan dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan isi makalah tentang ta'lim. Secara bahasa,
Ta'lim berasal dari akar kata 'allama yu'allimu ta'liman yang berarti pengajaran. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Secara istilah, ta'lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti halnya istilah tarbiyah, ta'lim pun memiliki cakupan makna yang sangat luas seperti yang tertera di dalam Al-Quran. Di antaranya, ada yang bermakna informasi pengetahuan yang belum diketahui manusia sebagai sebuah keutamaan baik melalui lisan maupun tulisan. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 65 dan 66, yaitu tentang potongan ayat 'allama dengan arti memberitahukan informasi yang belum diketahui sebelumnya. Menurut informasi Al-Quran, ta'lim dengan arti pengajaran telah dimulai sejak manusia keluar dari perut ibunya masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, berdasarkan uraian akar kata ta'lim di atas, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa ta'lim mengacu pada istilah sekarang yang disebut dengan pengajaran. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada... Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu ta'dib. Ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu ta'diban, yang artinya mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah, ta'dib diartikan sebagai proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar. Fakta bahwa pendidikan Nabi Muhammad dijadikan Allah sebagai pendidik yang terbaik didukung oleh Al-Quran yang menunjukkan kedudukan Rasulullah SAW yang mulia, suri tauladan yang baik, kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.